Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, materi hari ini masih berhubungan dengan dilatasi, yaitu tentang menggambar bayangan hasil dilatasi dengan pusat dilatasi di titik 0,0. Di sini yang akan Bu Sari bahas adalah dua contoh saja, yaitu untuk K lebih dari 0 dan K kurang dari 0. Pada pertemuan kemarin sudah dijelaskan, jika K lebih dari 0 maka bayangannya akan diperbesar dan dia searah dengan benda asalnya. Untuk K antara 0 dan 1 berarti pecahan, maka bayangannya diperkecil. Jika pecahannya positif, diperkecil searah dengan bendanya. Jika K negatif, maka diperkecil berlawanan arah dengan benda. Dan yang ketiga, untuk K kurang dari 0 negatif, maka bendanya itu nanti akan diperbesar, tetapi dia berlawanan arah dengan bendanya. Biar lebih jelas lagi, maka perhatikan dua contoh yang akan dijelaskan nanti. Contoh yang pertama untuk K lebih dari 0. Soalnya seperti berikut. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat A 4,2, B 2,1 dan C 4,1 didilatasikan dengan pusat 0,0 dengan faktor skala K sama dengan 2. Tentukan koordinat bayangan segitiga ABC. Dalam hal ini A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, untuk mengerjakannya, kita nanti berarti mencari hasil dilatasi dari masing-masing titik sudut segitiga ABC, yaitu titik A 4,2 jika didilatasikan dengan pusat 0,0 faktor skala 2 maka akan menghasilkan A aksen. Berapa A aksennya? B aksennya berapa? C aksennya juga berapa? Di sini tadi menggambar hasil dilatasi, jadi A aksen, B aksen, dan C aksen kita cari dengan cara menggambarnya pada bidang koordinat kartesius. Untuk menggambar pada transformasi geometri, maka kalian harus atau wajib menggunakan kertas berpeta. Langkah melukis hasil dilatasi. Yang pertama tentunya kalian harus menggambar segitiga ABC dulu. Dan titik pusat dilatasinya yaitu titik 0,0. Kita akan mencari A aksen, B aksen, dan C aksen. Pertama, untuk mencari A aksen, kita ukur dulu jarak dari titik pusat dilatasi 0,0 terhadap titik A. Jaraknya segitu. Tadi faktor dilatasinya 2. Berarti nanti ABC akan diperbesar 2 kali lipat. Nah, kita cari A aksen. Kalau OA jaraknya segitu, berarti OA aksen pasti jaraknya 2 kali lipatnya dari OA. 2 kali lipat. Nah, positif searah. 2 kali. Disitulah A aksen, dan OA dengan AA aksen itu jaraknya harus sama, sehingga OA aksen itu 2 kali OA. Ya, sekarang kita mencari bayangan titik B atau B aksen. Caranya sama, kita ukur OB-nya dulu. Berapa itu jaraknya? Faktor dilatasi 2, berarti OB aksen 2 kali lipat OB, searah. Nah,
ketemulah di situ titik B aksen. Jarak OB dengan BB aksen itu sama, sehingga OB aksen 2 kali lipat dari OB. Untuk titik C juga sama, kita ukur dulu jarak titik 0,0 terhadap titik C. Nah, segitu jaraknya, maka OC aksen pasti 2 kali lipat dari OC. Nah, ketemulah di sana titik C aksennya, sehingga OC dengan CC aksen itu panjangnya sama, dan OC aksen 2 kali OC. A aksen, B aksen, dan C aksen sudah ketemu, sehingga kita hubungkan A aksen ke B aksen, B aksen ke C aksen, dan A aksen ke C aksen. Terbentuklah segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Jadi koordinat A aksen sama dengan berapa sekarang? 4,8. B aksen sama dengan B aksen tadi ini 4,2, dan C aksen yaitu 8,2. Nah, itu tadi yang kita cari. Lanjut ke contoh yang kedua untuk K kurang dari 0. Diketahui segitiga KLM, koordinat titik K 6,0, L 6,3, dan M 3,3 didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala negatif 1/3. Tentukan koordinat bayangan segitiga KLM atau K aksen, L aksen, dan M aksen. Tentunya kita akan mencari dilatasi setiap titik sudut dari segitiga KLM nanti. K aksennya berapa yang didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala negatif 1/3, L aksennya berapa, dan M aksennya berapa. Kita cari satu persatu seperti tadi. Langkah melukis hasil dilatasi yang pertama, tentunya kita menggambar segitiga aslinya dulu, segitiga K, L, dan M. K 6,0, L 6,3, dan M 3,3. Tadi langkah yang pertama apa? Ya, kita ukur jarak O terhadap K untuk mencari bayangan titik K. OK, wah, jaraknya segitu, dari 0 sampai 6. Karena tadi faktor dilatasinya negatif 1/3. Kalau faktor dilatasinya berupa pecahan, maka dia akan diperkecil. Dan pecahannya negatif, berarti diperkecil dan berlawanan arah. Ini OK di sebelah kanan titik 0,0, berarti K aksen berlawanan, berarti dia di sebelah kiri titik 0,0. Jaraknya 1/3 dari OK. Ini kita bagi menjadi 3 bagian yang sama, berarti OK aksen 1 bagian saja nanti. Nah, ke kiri 1 bagian. Disitulah titik K aksen. Sehingga OK aksen sama dengan negatif 1/3 dari OK. Sekarang kita mencari bayangan titik L. Kita ukur dulu jarak titik L terhadap titik asal 0,0. Segitu jaraknya. Ingat tadi faktor skalanya negatif 1/3. Kita bagi menjadi 3 bagian yang sama jaraknya ini tadi. Nah, maka L aksen itu di sebelah kiri 0,0 dengan jarak 1/3 dari OL. Nih dia. OL aksen.
sama dengan negatif sepertiga dari OL. K sudah, L sudah, sekarang yang terakhir mencari bayangan titik M. Kita ukur jarak dari O ke M, kita bagi menjadi 3 bagian yang sama jaraknya. Nah, sekarang untuk mencari M aksen, berarti dia di sebelah kiri titik 0,0 dengan jarak 1 bagian dari OM. Nah, di situ dia, itu M aksennya. OM aksen sama dengan negatif 1/3 dari OM, atau OM aksen sama dengan negatif 1/3 OM. K aksen, L aksen, M aksen sudah ketemu, maka kita hubungkan. Nah, sehingga terbentuklah segitiga K aksen, L aksen, dan M aksen. Tadi pertanyaannya tentukan koordinat titik K aksen, L aksen, dan M aksen. Tinggal kita tulis saja. K aksen di min 2,0, L aksen di min 2,-1, dan M aksen di min 1,-1. Nah, begitulah cara menggambar hasil dilatasi suatu bangun pada koordinat kartesius. Biar kalian lebih paham lagi, maka kerjakan satu tugas berikut. Yang pertama, tulislah soalnya ini pada buku tugasmu terlebih dahulu. Setelah itu, tugas ini harus dikerjakan pada kertas berpeta. Jika sudah selesai, maka foto tugas tersebut dan kirimkan melalui assignment. Jangan lupa jika kalian sudah menyelesaikan semua tugas, maka klik kumpulkan atau sign in. Nah, begitu anak-anak untuk tugas hari ini. Silahkan dikerjakan sebaik-baiknya, manfaatkan waktu yang ada. Jika kalian ada hal yang kurang dimengerti, silahkan menghubungi guru masing-masing. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.